Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Cynthia Devi Maesaroh, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Tabak Romo 2, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 3.2. Saya adalah calon guru penggerak dari kelas 269B dengan fasilitator Bapak Edi Suryanto dan pengajar praktik Bapak Sutarno. Pada tugas koneksi antar materi modul 3.2 ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan panduan. Di antaranya adalah 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Pemimpin pembelajar yang dapat mengelola sumber daya artinya seorang pemimpin yang mempunyai pemikiran berbasis aset atau asset-based thinking. Pemimpin pembelajar yang dimaksud di sini adalah kepala sekolah yang mengelola komunitasnya, yaitu sekolah, dan seorang guru yang dapat mengelola kelasnya. Dalam hal ini, artinya pemimpin pembelajaran mampu mengenali aset-aset di sekitarnya. Tidak hanya mengenali aset saja, hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberdayakan potensi tersebut guna kemerdekaan siswa. Kemudian, cara mengimplementasikannya di kelas. Sebagai seorang guru atau pimpinan pembelajar saat di kelas, hal yang saya lakukan untuk mengelola sumber daya yang ada di kelas saya adalah mengenali aset yang dimiliki oleh kelas. Aset tersebut diantaranya modal manusia yang terdiri dari saya sendiri sebagai guru dan wali kelas, siswa dan wali murid. Kedua, modal sosial, yaitu komunitas paguyuban. Ketiga, modal agama dan budaya yang selalu mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Keempat, modal fisik, yaitu kelas yang nyaman, indah, yang telah dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran dan sumber belajar yang menarik. Berikutnya, modal finansial yang diperoleh dari sumbangan wali murid. Saya menyadari begitu kayanya kelas yang saya pimpin. Saya mempunyai banyak modal yang dapat mendukung saya dalam melaksanakan program pembelajaran yang ada di kelas. Melalui dukungan dari berbagai modal tersebut, saya mampu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat memerdekakan siswa. Kemudian, cara saya dalam mengimplementasikan di sekolah dan masyarakat sekitar adalah sebagai berikut. Sebagai seorang guru, saya mempunyai kapasitas dalam mengelola komunitas yang ada di lembaga saya. Artinya, saya mempunyai andil besar dalam mengelola aset sekolah. Agar dapat memaksimalkan aset yang kita punya, maka saya sebagai calon guru penggerak melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah dan masyarakat sekitar sekolah, yaitu wali murid, untuk melakukan penyegaran dan pengadaan evaluasi terkait program yang ada di sekolah kami. Untuk itu, saya akan mengajak kepala sekolah, guru, komite, wali murid, dan paguyuban untuk bersama-sama menganalisis aset yang kita punya. Dengan gerakan tersebut, saya yakin saya dapat mengubah mindset dari deficit based thinking menjadi asset based thinking. Jika aset manusia dari sebuah lembaga sudah mempunyai pemikiran berbasis aset, maka saya yakin kita akan sama-sama dapat mewujudkan sekolah impian. Pertanyaan berikutnya, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hubungan antar kedua hal tersebut adalah, jika suatu lembaga sekolah benar-benar mampu mengenali dan mengelola aset yang ada di sekitarnya, maka hal tersebut dapat membantu proses pembelajaran siswa. Sebagai contoh, lembaga sekolah mempunyai guru yang berkompeten di bidang tertentu, maka kepala sekolah wajib memberikan dorongan kepada guru tersebut untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai diklat dan memberi kepercayaan kepada guru tersebut untuk menyebarkan keahliannya yang dimilikinya kepada teman sejawat, yang pada akhirnya semua guru dapat memiliki pengetahuan yang kemudian dapat diterapkan kepada siswanya.
Aset manusia yang lain seperti kreativitas, cara kemajuan berpikir, sumbang pikiran dari guru, siswa, wali murid, komite, dan komunitas yang lainnya haruslah dikelola dengan baik guna mendukung proses pembelajaran siswa. Hal ini juga berlaku kepada siswa. Sekolah harus bisa memberi ruang kepada semua siswa untuk dapat memaksimalkan bakat yang dimiliki agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Aset-aset yang lain seperti modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya, semuanya harus diberdayakan. Pada intinya, sekolah tidak boleh buta terhadap aset yang dimiliki. Jangan berpikir berbasis kekurangan. Selalu optimis bahwa dengan modal yang kita miliki, jika sekolah mampu mengelolanya dengan baik, maka akan membawa kebaikan bagi siswanya sesuai dengan visi sekolah tersebut. Pertanyaan berikutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungannya dengan materi refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, dan juga pembelajaran sosial dan emosional adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat beragam tanaman sesuai kebutuhannya. Agar tumbuh dan berbuah dengan baik, pendidik seyogyanya memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan nilai kebajikan universal haruslah ditumbuhkan pada jiwa-jiwa siswa. Cara memberikan pendidikan karakter dan melaksanakan pendidikan yang berpihak pada siswa adalah dengan menggali aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Semua modal harus saling bersinergi untuk memerdekakan siswa. Kemudian, hubungan dengan coaching untuk supervisi akademik dengan modul ini adalah dalam upaya memaksimalkan aset manusia atau modal manusia, yang artinya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh guru, maka kegiatan coaching adalah salah satu yang bisa diterapkan. Melalui kegiatan coaching, guru dapat menemukan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya dengan cara memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki. Kemudian, hubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin adalah sekolah adalah lembaga pencetak generasi penerus bangsa. Sudah seyogyanya pemimpin lembaga mampu mengambil keputusan yang tepat, menyusun visi yang sesuai dengan keadaan sekolah tersebut, dan mampu mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai visi yang dibuat. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti model ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dari modul ini. Dengan mendapatkan pembelajaran di modul 3.2 ini, dapat menyadarkan saya atau mengubah mindset saya yang selama ini menganggap bahwa melakukan sesuatu itu harus totalitas. Arti totalitas yang selama ini saya artikan adalah menampilkan sesuatu hal yang membutuhkan banyak dana dan didukung dengan piranti yang memadai, sehingga saya selalu merasa kekurangan. Sekarang, saya sudah menghilangkan mindset tersebut. Kedepannya, saya akan selalu berpikir berbasis aset. Saya akan melihat peluang-peluang yang ada di sekitar dan memaksimalkan aset yang ada. Saya tidak akan berpikir lagi bahwa untuk melakukan pembelajaran yang menarik dan menampilkan sesuatu tidak harus menggunakan banyak dana. Saya akan mencoba memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar. Demikianlah tadi tugas koneksi antar materi 3.2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju.